Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Saidar Hakim dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 14. Di sini saya akan melaksanakan praktikum biologi, yaitu uji Ingenhousz dan uji Sachs. Uji Ingenhousz, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, serta untuk membuktikan bahwa fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Alat dan bahan yang diperlukan pada saat uji Ingenhousz diantaranya 3 buah botol plastik yang masing-masing telah diisi oleh air. Pada botol A diisi oleh air biasa, pada botol B diisi oleh air dingin, dan pada botol C diisi oleh air biasa juga. Kemudian kita juga memerlukan tanaman air. Di sini saya menggunakan hidrilla. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Kemudian, apabila semua alat dan bahan telah siap, kita langsung saja masukkan tanaman hidrilla ke masing-masing botol. Setelah tanaman air atau hidrilla kita masukkan ke masing-masing botol, kemudian kita tinggal menempatkannya ke tempat dengan situasi yang berbeda-beda. Pada botol A yang menggunakan air biasa, kita tempatkan di bawah sinar matahari atau yang terkena cahaya. Pada botol B yang menggunakan air dingin, kita tempatkan juga di bawah sinar matahari atau tempat yang terkena cahaya. Sedangkan pada botol C yang menggunakan air biasa, kita tempatkan di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya. Tanaman yang telah dibiarkan selama kurang lebih 30 menit, kemudian saya amati. Hasil pengamatan yang telah saya peroleh adalah sebagai berikut. Hidrilla pada botol A, yaitu yang diisi dengan air biasa dan diletakkan di tempat yang cukup cahaya, akan menghasilkan gelembung-gelembung udara yang sangat banyak, terutama pada sekitar daun hidrilla. Kemudian pada tanaman B yang saya isi dengan air dingin, lalu saya letakkan dengan sinar matahari yang cukup, juga akan menghasilkan gelembung-gelembung udara. Akan tetapi gelembung-gelembung udara itu tidak sebanyak tanaman yang ada pada botol A. Yang terakhir, pada botol C. Pada botol C ini yang saya isi dengan air biasa dan saya letakkan pada tempat yang gelap, sama sekali tidak menghasilkan gelembung-gelembung udara. Kesimpulan yang dapat saya peroleh setelah melakukan uji Ingenhousz pada tanaman hidrilla adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah cahaya dan juga suhu. Dan yang terakhir, oksigen memang betul-betul dihasilkan pada proses fotosintesis, terbukti dengan adanya gelembung-gelembung udara. Setelah melakukan uji Ingenhousz, kemudian kita akan melaksanakan uji Sachs, di mana uji Sachs ini memiliki tujuan yaitu untuk membuktikan bahwa fotosintesis pada akhirnya akan menghasilkan amilum atau karbohidrat. Untuk itu, alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya daun, kemudian kita membutuhkan aluminium foil. Setelah itu ada penjepit kertas, kemudian ada betadin, alkohol, air yang mendidih, panci, dan juga kompor. Langkah-langkahnya yaitu cabut daun yang telah dibungkus oleh aluminium foil selama 1 hari. Kemudian buka bungkusan aluminium foil dengan hati-hati. Panaskan air pada panci, lalu masukkan daun dan rebus hingga layu. Tuangkan alkohol ke dalam wadah dan angkat daun yang telah layu, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol, kemudian rebus ke dalam panci. Apabila alkohol telah berubah menjadi hijau, kemudian angkat daun dan bersihkan di air yang mengalir. Setelah itu pindahkan pada wadah dan tetesi dengan betadin. Ratakan, lalu amati perubahannya.
Hasil pengamatan yang saya peroleh setelah melakukan berbagai tahap uji SATS adalah sebagai berikut. Perubahan warna yang terjadi kepada daun yang tertutupi oleh aluminium foil dan daun yang tidak tertutupi, yaitu daun yang tidak tertutupi apabila ditetesi oleh lugol akan memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan daun yang tertutupi oleh aluminium foil. Hal ini menunjukkan apabila pada daun yang tidak tertutupi oleh aluminium foil terjadi fotosintesis dan fotosintesis ini akan menghasilkan amilon, sedangkan daun yang tertutupi oleh aluminium foil tidak mengalami terjadinya fotosintesis dan tidak menghasilkan amilon. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan SATS ini adalah bahwa fotosintesis memerlukan cahaya dan fotosintesis akan menghasilkan hasil akhir berupa amilon.